وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Saudaraku sekalian yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita kali ini adalah keimanan terhadap hari akhirat dan implementasinya dalam kehidupan. Salah satu rukun iman yang utama yang mesti kita imani dalam kehidupan kita sebagai mukmin sejati adalah beriman terhadap hari akhirat, bahwa kita meyakini kehidupan kita di dunia ini adalah persinggahan, adalah waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk kita membekali diri kita menuju ke alam keabadian. Dan kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Walad darul akhiratu lahiyal hayawan. Sungguh kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sehingga bagi kita mukmin sejati selalu menjadikan akhirat itu sebagai tujuan utama kita dalam kehidupan ini. Karena memang itulah sejatinya. Muara kehidupan kita adalah alam akhirat. Ad-dunya daru mamar wal akhiratu hiya daru maqar. Dunia ini tempat kita numpang lewat dan akhirat itu tempat kita menetap. Oleh karena itu kita perlu memaksimalkan iman kita terhadap hari akhirat itu untuk capaian-capaian ukhrawi kita. Betul, kita juga disuruh dan dianjurkan untuk memakmurkan dunia kita. Kita boleh kaya, kita boleh punya ambisi-ambisi duniawi, tapi ambisi duniawi kita tidak boleh mengalahkan ambisi ukhrawi kita. Ketika kita memiliki iman terhadap hari akhirat itu, maka ada beberapa faedah yang luar biasa yang akan mendorong kita untuk melakukan banyak hal. Yang pertama, al-iman bil yaumil akhir itu menjadi faktor utama kita untuk senantiasa termotivasi melakukan kebaikan. Kenapa demikian? Karena waktu kita terbatas di dunia ini. Ada saatnya nanti pasti akan berakhir, dan nasib kita di alam keabadian itu ditentukan dari cara kita menghabiskan umur kita di dunia. Maka mukmin sejati ketika meyakini makna ini, memahami makna ini, maka yang dilakukannya adalah bagaimana dia selalu mengisi jenak-jenak waktunya yang terbatas itu dengan amal saleh yang semaksimal mungkin. Kenapa? Karena waktu itu adalah aset yang tak tergantikan. Tidak ada aset yang ketika dia hilang maka bisa digantikan dengan yang lain kecuali aset waktu. Aset waktu tidak bisa digantikan. Kalau kita kehilangan harta, harta bisa diganti. Kalau kita kehilangan materi bisa diganti. Tapi ketika kita kehilangan waktu yang terbatas itu tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Maka ketika keyakinan seperti ini kuat dalam benak kita, maka motivasi untuk beramal saleh senantiasa hidup dalam diri kita. Itulah yang disebutkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa, wa idza amsayta fala tantadhiris sabah, wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautik." Kalau Anda berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari untuk berbuat kebaikan. Kalau Anda berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari untuk berbuat kebaikan. Dan manfaatkanlah waktu ketika Anda hidup sebelum Anda mati. Manfaatkanlah waktu ketika Anda masih sehat sebelum Anda sakit. Inilah
pesan yang luar biasa dari al-iman bil yaumil akhir, bahwa seluruh kebaikan itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena waktu yang terbatas itu, sehingga kita berpacu dengan waktu. Kita harus berusaha menjadikan kehidupan kita ini maksimal dengan amal-amal saleh yang banyak. Dan jangan sampai kita berleha-leha, santai, kemudian akhirnya waktu kita terbuang begitu saja tanpa adanya produktivitas amal saleh yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, keimanan terhadap hari akhirat itu juga menjadi faktor yang membuat kita takut untuk berbuat dosa. Kenapa demikian? Karena kita meyakini bahwa seluruh apa yang kita lakukan di dunia ini ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput. Ya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa kiamat. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan tatkala diletakkan kitab amal mereka di hadapan mereka, maka engkau akan menyaksikan orang-orang zalim akan terbelalak matanya, kaget melihat kitab amalnya, seraya mengatakan, kitab apa ini? Dia tidak meninggalkan yang besar, yang kecil. Seluruh apa yang aku lakukan di dunia dihadirkan, dicatat, didokumentasikan dengan rapi di kitab ini. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu sedikit pun tidak menzalimi hamba-hambanya. Kalau makna ini kuat dalam benak kita, masihkah kita berani untuk melakukan keburukan sementara itu akan kekal dan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apalagi yang berkaitan dengan menzalimi orang lain, menyakiti hati orang lain. Ya. Semuanya itu ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mukmin sejati, ketika iman terhadap hari akhir itu kuat di benaknya, di kepalanya, maka dia akan senantiasa berpikir 1000 kali sebelum dia melakukan dosa-dosa dan pelanggaran serta kemaksiatan. Maka inilah makna yang luar biasa yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, menjadikan diri kita selalu ingat tentang kehidupan akhirat kita. Sebelum kita melakukan apapun, kaitkan amal kita, tindakan kita, perbuatan kita dengan nasib kita nanti di akhirat. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan orientasi amalnya adalah orientasi apa yang aku akan dapatkan setelah aku mati. Semoga kita bisa mengamalkan makna ini dengan baik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.